Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang pertemuan yang kedua. Kemarin kan sudah membahas tentang upaya pencegahan ya. Itu baru ada dari pencemaran udara dan pencemaran tanah. Nah, sekarang kita lanjutkan pertemuan kedua tentang pencemaran air. Nah, biasanya pencemaran air ini sama halnya seperti dengan pencemaran tanah, udara. Biasanya masuknya ada suatu zat masuk ke dalam air, atau biasanya yang sering terjadi itu banyaknya limbah dari rumah tangga ataupun dari limbah pabrik yang dibuang langsung ke sungai ya. Kalau limbah rumah tangga itu biasanya yang paling banyak itu adalah bisa dari sampah plastik, atau juga bisa diakibatkan dari sampah misalkan air bekas cucian baju, ataupun bisa bekas cucian dari piring. Kalau dari limbah pabrik itu biasanya dari air limbah yang bekas hasil dari produksi, biasanya itu. Dari sini ada skema pencemaran air tanah. Di sini ada sumur, ada rumah, ada WC tradisional, ada sungai, industri, dan pestisida. Nah, ini limbah ini biasanya itu langsung dibuang langsung ke sungai. Dari sungai itu akan berakhir atau akan dialirkan itu ke laut. Nah, kalau misalkan sungainya sudah tercemar, otomatis air laut pun akan tercemar. Lanjut, ada di sini pencemaran air. Nah, proses pencemaran air di dalam air biasanya itu ada disebut sungai, danau, ataupun waduk. Terjadinya proses perombakan atau dekomposisi, yaitu bahan organik, dan juga proses aerotropik atau pengayaan hara. Beberapa jenis pencemaran air biasanya bisa disebabkan dari limbah organik yang dihasilkan dari pabrik atau pengolahan makanan, kertas, ataupun tekstil. Nah, ini yang biasanya langsung dibuang ke sungai. Nah, terus ada juga living organisme atau beraneka ragam jenis cacing dari pengolahan hasil ternak atau rumah pemotong hewan. Nah, ini juga sama. Biasanya dari daerah-daerah yang ada pemotongan hewan itu juga limbahnya biasanya langsung dibuang ke sungai. Lanjut, ada, nah ini contohnya nih, sungai yang sudah tercemar. Biasanya ini bisa diakibatkan dari kegiatan industri. Dari kegiatan industri itu yang langsung limbahnya dibuang ke sungai, atau juga pun ini dari limbah-limbah rumah tangga. Biasanya orang-orang yang tinggal di daerah bantaran sungai, mereka itu tidak pernah mempunyai tempat pembuangan air atau tidak pernah mempunyai tempat sekitar atau pembuangan air langsung. Nah, itu biasanya limbahnya akan langsung dibuang ke sungai. Nah, ini juga ada contoh dari hewan penguin. Hewan penguin ini kenapa bisa warnanya seperti ini? Biasanya ini bisa diakibatkan dari kebocoran kapal tanker atau minyak bumi yang ada di laut. Nah, ini mengakibatkan apa? Mengakibatkan ke hewan yang ada di laut. Nah, kalau misalkan air yang sudah tercemar, itu biasanya sudah tidak ada oksigennya lagi. Jadi bagaimana organisme atau hewan bisa hidup di dalam air tersebut? Nah, setelah terjadi pencemaran, biasanya juga akan terjadinya kerusakan ekosistem, atau juga bisa kerusakan dari rantai makanan. Akibat pencemaran air bisa terganggunya kehidupan organisme air karena kekurangan kandungan yang tadi saya bilang, kandungan oksigen, terjadinya ledakan populasi ganggang dan tumbuhan air. Terus bisa juga dari pendangkalan dasar perairan. Nah, biasanya kalau sudah terjadi banjir, suka adanya pendangkalan. Nah, itu biasanya harus langsung dikeruk ya, supaya tidak terjadi banjir lagi. Punahnya biota air, misalnya ikan, terus adanya juga ketam, udang, dan serangga air lainnya. Terus munculnya banjir akibat got-got tersumbat oleh sampah. Nah, sampah yang biasanya paling banyak dihasilkan itu adalah sampah plastik dan sampah styrofoam. Nah, itu bagaimana cara pencegahannya? Ya, kita bisa mengurangi dari pemakaian plastik dan juga pemakaian styrofoam. Yang F yaitu adanya menjalannya wabah penyakit muntaber yang biasanya disebabkan dari bakteri E. coli. Nah, ini contohnya sungai atau laut yang sudah tercemar, biasanya dari sungai mengalir ke laut. Nah, ini akibatnya apa? Bisa mencemari juga ke laut. Ini contohnya juga, ada contoh-contoh. Nah, ini juga sama, ini juga biasanya diakibatkan dari limbah. Ini contoh dari pencemaran air, ini juga nih bencana yang diakibatkan dari pencemaran air, yaitu banjir. Nah, ini kita bisa memisahkan sampah organik dan anorganik. Selanjutnya itu, nah ya ini ada juga pencemaran suara ya. Kalau pencemaran suara biasanya bisa diakibatkan dari suara knalpot atau knalpot racing. Nah, itu atau juga bisa disebabkan dari suara mesin pabrik.
itu yang bisa menyebabkan pencemaran suara. Nah, kebisingan ini dapat dibedakan menjadi 4. Ada kebisingan kontinu yang biasanya disebabkan dari suara mesin. Terus yang kedua ada kebisingan terputus, yaitu biasanya disebabkan dari kebisingan dari arus lalu lintas. Yang ketiga ada kebisingan impulsif, yaitu tembakan atau ledakan dari suara bom. Yang keempat ada kebisingan impulsif yang berulang-ulang, biasanya itu dari mesin tempa atau mesin-mesin yang ada di pabrik. Nah, di sini ada juga dari bahaya pencemaran. Bahayanya apa? Bisa dari bahaya pencemaran kimia, ada pencemaran biologi, dan juga ada pencemaran fisik. Kalau kimia itu biasanya berupa dari bahan zat radioaktif yang tadi ada, bisa dari Pb, bisa dari Hg, CD atau Cr, atau juga bisa diakibatkan dari pupuk organik ataupun dari pupuk pestisida anorganik atau pestisida, ataupun juga bisa disebabkan dari deterjen ataupun minyak bumi. Terus yang kedua pencemaran biologis. Pencemaran biologis ini biasanya diakibatkan dari bakteri, bisa dari bakteri penyebab Escherichia coli atau juga bakteri E. coli. Terus juga bisa dari fisik. Kalau fisik itu bisa berupa dari bekas kaleng, bisa bekas plastik atau styrofoam. Itu contoh dari beberapa bahan pencemaran yang tidak bisa diuraikan walaupun sudah dalam jangka waktu yang bertahun-tahun. Nah, di sini bisa kita juga mencegahnya dengan cara 3R, yaitu ada reduce, dan recycle. Yang pertama itu dari reduce. Kalau reduce itu biasanya itu pengurangan. Jadi kita harus menggunakan bahan baku yang ada. Misalkan kita bisa dikelola kembali atau proses pengurangan bahan baku industri, menggunakan bahan-bahan atau barang yang awet. Jadi bisa digunakan berulang-ulang, atau bisa menggunakan bahan-bahan yang sekali atau habis pakai. Yang reuse atau menggunakan barang bekas tanpa harus memproses terlebih dahulu. Bisa misalkan kita menggunakan atau kita membawa makanan dengan menggunakan tempat makan, atau kita membawa minum tidak harus misalkan menggunakan botol plastik seperti membeli dari kemasan minuman. Kita bisa menggunakan botol minuman yang bisa kita pakai berulang-ulang, atau misalkan kita bisa pakai harus dicuci dulu nih, setelah dicuci bisa kita pakai lagi. Itu juga bisa untuk mengurangi sampah plastik. Yang terus selanjutnya ada recycle atau daur ulang. Jadi kita bisa mendaur ulang, bisa kita mendaur ulang kertas atau juga mendaur ulang bahan-bahan lainnya untuk bisa dipergunakan kembali. Nah, selanjutnya itu ada berdasarkan sumbernya, sampah itu bisa juga dibedakan ya. Tadi ada sampah organik dan anorganik. Kalau sampah organik itu sampah yang berasal dari penyusunan tumbuhan dan hewan. Kalau anorganik yaitu sampah yang berasal dari contohnya seperti sampah plastik atau minyak bumi atau mineral atau proses-proses industri. Itu kalau yang disebut dengan sampah anorganik. Nah, dari sini kita bisa simpulkan ya, kalau misalkan kita dengan menggunakan atau menggunakan barang-barang yang tidak habis pakai, itu kita juga bisa melindungi bumi kita dari pengurangan sumber daya alam. Kalau kita misalkan kita banyak menggunakan barang-barang yang tidak habis pakai, yang setelah dipakai itu akan mencemari lingkungan, bumi kita semakin kotor, terus pohon kita semakin berkurang karena kita harus tetap memproduksi barang-barang tersebut. Makanya kita harus bisa menjaga bumi kita untuk kehidupan kita yang akan datang. Nah, sampai di sini dulu materi yang saya sampaikan. Nah, nanti akan ada tugas lagi yang akan saya berikan kepada kalian. Nah, itu nanti akan dikolektifkan lagi ya oleh ketua kelas untuk dikumpulkan, dikirim ke saya. Nah, tugasnya untuk sekarang kalian cari, bisa boleh kalian cari di internet, atau kalian cari di koran bekas, atau boleh juga kalian cari dari sumber-sumber berita yang ada. Bagaimana cara kalian untuk meminimalisasi dampak pembuangan limbah terhadap lingkungan. Jadi kalian cari cara bagaimana untuk mengurangi dampak pembuangan limbah supaya tidak merusak lingkungan yang kalian tempati. Jadi nanti tugas tersebut akan dikumpulkan ke saya, cari dampaknya apa aja dan bagaimana cara kamu mencegah atau cari resiko apa yang kalian dapatkan dari pembuangan limbah tersebut ya. Jadi cari di sini bagaimana cara dampak mengurangi pembuangan limbah. Nanti akan dikumpulkan ke saya pada hari Sabtu jam 1 siang ya.
di minggu berikutnya ya. Sekian materi dari saya, semoga kalian selalu sehat dan terhindar dari wabah-wabah penyakit atau virus yang ada sekarang ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.